Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Sehat ya? Guys, hari ini Chandra ingin memberikan informasi kepada Anda tentang fakta unik kopi nih guys ya. Kita coba cari tahu kopi itu apa sih sebenarnya ya. Kita coba cari tahu ya. Kopi adalah itu guys. Kopi adalah kalau dari Wikipedia ya, kopi itu apa sih ya? Ini guys, kopi itu adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan juga dihaluskan menjadi bubuk. Dan kopi merupakan salah satu komoditas dunia, guys ya, yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta, ya, dan juga kopi arabica. Udah tahu lah ya di zaman SD dulu kan. Anda mungkin udah pada tahu yang namanya kopi arabica itu seperti apa, kopi robusta seperti apa gitu ya. Baik guys, yang ternyata nih guys ya, kalau misalkan kita atau Anda mau tahu lagi nih guys ya. Jadi pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang, baik dengan cara mesin maupun dengan tangan, itu kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dengan pengeringan sebelum jadi kopi gelondong guys ya. Dan proses selanjutnya yaitu penyangrai dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangrai, biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi, dan sebelum kopi dapat diminum tuh prosesnya memang lumayan panjang guys. Walaupun sekarang nih guys ada ya alat-alat yang lebih canggih banget nih guys ya. Jadi dari biji kopi tahu-tahu keluar udah menjadi kopi beneran, tinggal minum. Kalau salah seperti itu guys ya. Baik guys, Chandra tidak akan memberikan informasi tentang mungkin etimologi kopi bagaimana, sejarahnya bagaimana, yang awalnya sejarah kopi adalah dari Afrika ya, kemudian penyebaran kopi dari Arab dan sebagainya. Tapi Chandra ini memberikan informasi kepada Anda tentang fakta unik ya, atau fakta kopi yang perlu teman-teman Chandra ini ketahui ya, gitu. Ya, jadi gini guys ya. Ternyata tubuh itu tidak membutuhkan kopi saat terjaga. Wow. Jadi guys, kalau misalkan nih di dalam tubuh manusia ya, itu secara alami akan diproduksi hormon yang disebut dengan hormon kortisol nih guys. Tahu nggak hormon kortisol itu apa? Nanti googling ya, cari tahu ya. Jadi gini guys ya, hormon ini efeknya menyerupai kafein yang terdapat dalam kopi nih guys ya. Kortisol dibuat pada saat-saat tertentu setiap harinya, berdasarkan dengan ritme sirkadian tubuh manusia guys. Jadi sangat penting bagi teman-teman ya yang suka minum kopi untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk minum kopi gitu guys. Hormon kortisol ya. Dan ahli saraf di Uniformed Service University of the Health Science di Bethesda, Stephen Miller mengatakan, ternyata guys, minum kafein termasuk juga kopi sebaiknya dilakukan sesudah jam 9 pagi. Wow, baru tahu. Jam berapa sekarang ya? Jam 9 lewat 8 menit. Pas banget nih minum kopi nih sekarang nih ya. Oke deh guys, dan menurut riset yang telah dilakukan, hormon kortisol yang ada pada tubuh pada saat pagi akan meningkat, khususnya pada jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Nah, apabila tubuh mengkonsumsi kafein di saat hormon kortisol tinggi, hal itu akan membuat tubuh menjadi kecanduan. Wow, gitu guys ya. Selain itu, jangan juga mengkonsumsi kopi atau kafein dalam jangka waktu 6 jam sebelum waktu tidur para sobat nih ya, agar waktu tidurmu tidak terganggu karena kamu masih terjaga karena efek kafein yang ada dalam kopi tersebut nih guys. Begitu. Kemudian nih guys ya, ternyata kopi itu tidak membuat cepat dehidrasi. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa kafein yang terdapat dalam kopi akan menjadikan seseorang lebih cepat merasa dehidrasi, padahal enggak ya. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar ya. Jika memang kopi dikonsumsi dalam jumlah yang normal guys. Bahkan peneliti menunjukkan output urin ya. Oke ya. Output urin seseorang tidak begitu berpengaruh ketika orang tersebut mengkonsumsi minuman yang memiliki kafein atau yang tidak berkafein. Jadi tidak perlu takut untuk mengkonsumsi kopi selama dalam jumlah yang tidak berlebihan guys ya. Karena sesuatu yang berlebihan juga kurang baik atau tidak baik guys ya. Begitu guys ya. Jadi yang kedua, ternyata kopi tidak membuat orang lebih cepat dehidrasi. Dan yang ketiga nih guys ya, ternyata awal mula kekuatan kopi ditemukan oleh kambing. Kenapa? Luwak. Kambing guys ya, awalnya guys ya. Jadi dulu efek kafein ya pada kopi guys pertama kali disaksikan oleh para gembala
di Ethiopia ya, yang sedang menggiring kambing mereka ke daerah yang terdapat tanaman kopi nih guys ya. Pada saat itu, kambing-kambing gembala tersebut memakan buah kopi di daerah itu dan mulai bergerak dengan lincah seperti sedang menari. Wow. Jadi ada kambing nih guys. Ih, kok kambingnya menari-nari? Itu kenapa? Pas diselidiki, mungkin kambing itu, wah, apa nih? Bukan itunya kambing guys. Ini punya kopi. Kayak gitu ya. Jadi ternyata kambingnya makan kopi ya. Kemudian kambing itu berjingkrak-jingkrak, atau mungkin kambingnya itu apa ya guys ya? Kambingnya itu lebih aktif lah ya, atau menari-nari guys, gitu. Nah, kemudian nih guys ya, berikutnya yang keempat, kopi itu memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Di dalam kopi itu terdapat kandungan banyak antioksidan yang dapat membantu tubuh untuk melawan radikal bebas nih guys ya. Hal itu juga yang membuat peminum kopi lebih rendah terkena resiko penyakit Parkinson yang belum ditemukan obatnya. Parkinson itu penyakit apa guys ya? Yang lupa-lupa itu bukan ya? Parkinson. Lupa guys ya, cara lupa. Mohon maaf guys ya, nanti cari sendiri ya. Begitu guys ya. Dan selain itu guys, kopi juga bisa memperkecil resiko penyakit Alzheimer atau demensia yang biasanya ditandai dengan melemahnya daya ingat. Oh gitu. Gitu guys ya. Jadi kalau kalian ingin ingatannya bagus, minum kopi. Tapi kalau di TV-TV itu guys ya, ada iklan gitu guys. Iklan kemudian, oke deh, minum aja deh, biar nggak banyak lupa. Oke guys ya. Baik, jadi gitu guys. Jadi minum air putih guys, kalau misalkan nih, biar nggak banyak lupa. Oke, kopi mengandung nutrisi penting dan bisa membakar lemak. Wow, cocok nih buat yang mau diet nih guys. Dalam secangkir kopi terdapat B2 ada 11% dari jumlah yang disarankan setiap hari, yaitu 6%, vitamin B5 dari 3% mangan dan kalium ya. Tetapi lebih baik pilih kopi yang tanpa bahan kimia dan juga dihidangkan dengan gula yang tidak berlebihan. Kopi tersebut akan jauh lebih terasa nutrisinya. Wow. Jadi kalau kalian minum kopi, usahakan kopinya itu kopi tanpa gula atau kopi asli guys ya. Kopi asli. Tapi hari ini Chandra juga minum kopi sih, tapi kopinya rada berbeda nih guys ya. Nanti kita lihat ya, Chandra mau minum kopi apa nih guys. Baik, kemudian beberapa studi juga membuktikan bahwa kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh sebanyak 3-11%. Gitu ya. Oke ya. Oke guys ya. Oke ya. Kemudian guys ya, berikutnya yang fakta unik menarik lainnya guys ya. Kopi bisa meningkatkan kadar adrenalin guys ya. Kandungan kafein dalam kopi bisa meningkatkan kadar adrenalin dan juga melepaskan asam lemak dari jaringan tubuh manusia, atau dari jaringan lemak di tubuh maksudnya. Hal tersebut dalam memicu fisik dan juga mood yang baik dalam seseorang sebelum orang berolahraga. Jadi kalau misalkan mau olahraga, ngopi dulu guys. Bener gak sih? Nanti tanya Pak Dokter aja deh ya, daripada Chandra salah ya. Jadi rumah kopi pernah dilarang di Inggris. Wow, rumah kopi pernah dilarang di Inggris. Aduh, berbahaya sekali nih. Saat tahun 1675 itu ada Raja Charles II pernah melarang adanya rumah kopi di Inggris. Hal ini karena dia berpikir orang-orang yang berada di dalam rumah kopi itu berkumpul di sana untuk berkonspirasi melawan kekuasaannya. Now. Guys, apa sih yang kalian obrolin ketika kalian lagi ngopi? Wah, itu dia nih guys, sebuah pertanyaan bagus nih guys. Kalau Chandra lagi ngopi nih, biasanya yang diobrolin adalah tentang kopi itu. Oh, ini kopi apa nih gitu? Ini misalkan kopi luwak nih, gitu. Atau mungkin apa lagi? Kemarin kopi Bikla nih, gitu. Atau mungkin kopi 3 hari 3 malam gitu. Jadi Chandra pernah tuh nonton di TV itu ada orang minum kopinya kental banget guys. Katanya kalau diminum tuh 3 hari 3 malam kagak tidur. Saking kuatnya kopi itu guys, luar biasa, subhanallah ya. Oke. Jadi gitu guys ya, pokoknya intinya di Inggris pernah dilarang ya orang jualan kopi ya, atau orang rumah kopi di Inggris sempat dilarang ya, karena biasanya orang kopi itu orang-orang yang santai dan guys. Asik lah, orang asik ya, gitu guys ya. Kemudian apa ya guys,
Lebah madu menyukai kopi. Wow, lebah madu menyukai kopi. Kita coba lihat ya guys. Jadi bukan hanya manusia loh yang ternyata yang menyukai kopi. Riset menunjukkan bahwa lebah madu tertarik pada kafein. Bahkan kafein punya pengaruh positif pada memori jangka panjang lebah madu guys. Oh gitu ya. Nah guys, ini yang lebih unik guys. Astronot memiliki gelas khusus untuk minum kopi di luar angkasa. Wow. Kalau astronotnya mungkin dari Jepang, mungkin minum teh guys. Ini astronot memiliki gelas khusus untuk minum kopi di luar angkasa ya. Jadi ilmuwan dari Portland State University membuat sebuah gelas khusus untuk astronot agar mereka tetap dapat menikmati kopi ketika di luar angkasa. Namun gelas kopi nol gravitasi yang diciptakan dengan mesin printer 3 dimensi ini sangat mahal harganya, sekitar $500 per gelas. Wow. $500. Ntar dulu ya, kita coba cari tahu nih guys ya, $500 itu berapa ya. Kalau misalnya nih sekarang dolar kurang lebihnya ya 14.500 ya, 14.500 rupiah ya, kali $500 sama dengan wow 7.250.000. Jadi guys ya, kalau misalnya kalian lagi jadi astronot nih guys, pengen ngopi, oh bisa aja. Satu gelasnya berapa? 7.250.000. Wow. Jadi seharga motor second lah ya. Motor second. Motor Vario second lah ya, kayak gitu guys. Atau mungkin motor apa ya? Motor Mio GT second, sekitar itu guys. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi nih guys ya, yang mungkin ingin Chandra sampaikan kepada kalian ya. Ya apa ya guys ya, banyak nih guys. Jadi hanya Hawaii yang bisa ditumbuhi kopi di antaranya 50 negara bagian Amerika Serikat. Wow. Jadi di Amerika nih guys ya, tempat-tempat di Amerika, negara-negara bagian apa ya, itu nggak ada yang tumbuh kopi kecuali di ini Hawaii. Wow, luar biasa guys. Hawaii emang subhanallah ya. Jadi dari 50 negara bagian di Amerika Serikat, 49 di antaranya benar-benar tidak dapat ditanami pohon kopi. Satu-satunya negara bagian Amerika Serikat, iya, satu-satunya negara bagian Amerika yang dapat ditanami kopi hanya ada di Hawaii. Selain itu, satu-satunya wilayah kekuasaan Amerika yang dapat ditumbuhi kopi yaitu Puerto Rico, ya. Nah, ini yang perlu kalian tahu nih, asal nama kopi. Wow, dari mana ya asalnya? Kata bahasa Inggris guys, dari kopi itu jadi coffee, ya, COFFEE ya, yang berasal dari sebuah bahasa Latin yaitu coffea, ya. Dan coffea ini sendiri merupakan nama Latin dari sebuah gen pohon nih guys ya. Oh gitu. Begitu guys. Tahu pernah guys minum kopi mocha? Pernah kali ya? Mocha Cino gitu, mocha gitu. Ternyata Mocha merupakan nama pelabuhan di Yaman guys ya. Di kota Mocha atau Mocha ya, atau Mocha lah ya, merupakan pelabuhan pertama tempat biji kopi pertama kalinya disebarkan di seluruh dunia. Kopi Yaman dikenal mempunyai kualitas rasa mirip coklat, karakteristik yang saat ini menjadi minuman yang lebih dikenal sebagai mocha, yang memiliki rasa seperti paduan kopi dan coklat. Lezat ya? Ya dong. Dan ini guys ya, yang tadi Chandra, yang mungkin teman-teman tahu lah ya, Arabica Robusta. Jadi kopi itu memiliki dua jenis, Arabica dan Robusta. Ada dua jenis kopi, yaitu Robusta dan juga Arabica. Ini Robusta itu lebih produktif guys, lebih produktif, tahan penyakit, serta tinggi kandungan kafeinnya, ya. Robusta ya. Arabica tingkat keasamannya lebih tinggi, serta mempunyai aroma yang lebih kompleks. Robusta cenderung lebih murah daripada Arabica. Sebagian besar kopi spesial biasanya memakai Arabica nih guys. Wow, luar biasa ya. Robusta cenderung lebih murah daripada Arabica. Berarti kalau misalnya kopi yang mahal itu biasanya kopi Arabica nih guys. Wow, keren ya.
Oke guys, untuk hari ini itu aja. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Masih di siaran Chandra Kirana. Jangan lupa kalau minum kopi banyak-banyak minum air putih ya. Oke dong. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di siaran Chandra Kirana.